Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar ya? Dengar Pak, jelas. Langsung kesimpulannya. Ketahuan baru buat berarti gitu ya. Oke, baik. Oh ya, mohon maaf. Saya perkenalkan diri. Nama saya Nurul Iman ya, bin Anang Ilmiah ya. Saya besar di sini ya, cuman melalang kemana-mana ya, untuk mencari ilmu ya dan pengetahuan serta memperbanyak silaturahmi. Baik, saya ucapkan dulu pertama terima kasih untuk kedatangan narasumber satu, Bapak Ahmad Santiagi dari Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Utara. Sungguh materi yang sangat menarik dan diharapkan dapat mengedukasi khususnya masyarakat Utara dan kemudian umumnya masyarakat Indonesia untuk berpikir bisa peduli dengan yang namanya bencana. Ya. Baik, ada moderator, saya mohon izin untuk melakukan sedikit paparan. Ya Pak, silakan. Di sini sebagai background ya, kita lihat memang ini ada tampilan sedikit. Beginilah mungkin ya bumi kita ya di Kalimantan khususnya, yang konon kita dikenal sebagai paru-paru dunia, cuman perlahan-lahan seiring dengan waktu dan tingkat juga kepadatan penduduk, kemudian tingkat kebutuhan yang sangat tinggi gitu ya, adalah memangkas ya, yang dulu sebelumnya rambutnya cukup tebal ya, sekarang mulai dirapikan. Nah, jadi sudah mulai berkurang ya, kemudian kita bisa lihat dari foto udara. Mudah-mudahan dengan adanya edukasi ini kita kembali tersadar, kembali tergugah bahwa kita tidak boleh bersikap tidak fair seperti ini kepada alam yang selama ini telah bersedia ya ditundukkan untuk kita manusia. Baik. Nah, kemudian dari ilustrasi ini juga kita lihat bahwa seiring dengan kepadatan yang ada, ya, pemukiman-pemukiman pun sudah seperti yang disinggung oleh Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Utara tadi, bahwa orang cenderung akan memilih bangunan apakah itu tanahnya tidak peduli lagi gitu ya. Bahkan tahu-tahu ternyata itu daerah hasil mapping soil liquefaction atau peta likuifaksi gitu ya. Sudah ada developer, sudah ada perumahan dan seterusnya. Ya, itu memang fitrahnya kita ya. Kita suka tertarik pada sesuatu yang yang instan. Mohon host tolong dibantu ini. Ya, jadi makanya sekali lagi saya dan Fakultas Teknik ya pada umumnya dan seluruh sivitas akademi ya, apakah itu dari Sabang maupun sampai Merauke, dengan semangat akademik ini kita coba kembali melihat bagaimana alam kita gitu ya. Oke, kemudian yang kedua sebagai tinjauan kita juga di sini banyak beberapa infrastruktur yang ya cukup menjadi warisan. Salahnya ini adalah Derek ya, struktur Derek yang menjadi fokus riset kami. Dulu memang ini masuk di wilayah kerja Pertamina ya, yang sebelumnya adalah di dalam wewenang BPS atau Batavus Petroleum Maastricht ya. Jadi satu perusahaan Belanda tahun 1920 pertama juga di Tarakan gitu ya. Karena memang sudah terkenal dengan minyaknya ya, emas hitam. Dan seiring dengan waktu tentu yang mendirikan ini juga tidak pernah memikirkan bahwa akan ada lintasan jalan umum, akan ada jalur transmisi listrik gitu ya, yang tegangan tinggi gitu ya. Itu tidak pernah terpikirkan tentu ya. Merdeka aja mungkin nggak terpikirkan pada saat itu. Nah, makanya di sini ada 5 points yang mungkin we should consider about the 5 points below. Yang pertama adalah site-nya ya, lokasi ini gimana? Kan nggak mungkin kita pugar karena ini juga adalah salah satu heritage ya, satu warisan. Dan saya pikir kalau di Kalimantan secara umum ya, atau mungkin daerah-daerah yang lain ya, mungkin juga masih banyak nih peninggalan. Dan saya berharap ini bisa lebih safety ya, bisa lebih karena mengingat dia tidak semudah dulu gitu kan, persoalannya. Nah, kemudian yang kedua ya memang as of construction ya, dia tidak semudah dulu. Kemudian ditambah lagi udah banyak komponen-komponen dari elemen struktur yang berkurang ya, sudah banyak yang berkurang. Dan kekhawatiran kita yang ketiga adalah bagaimana kalau terjadi bencana alam. Tercatat 2015-2017
itu udah ada gempa. Bahkan saya baca-baca artikel ternyata dari tahun 1920-an itu juga pernah ada gempa, ya. Dan ya konon katanya juga Pulau Kalimantan yang relatif tenang-tenang ini ya, dan mudah-mudahan kita tidak pernah berharap akan adanya bencana. Kemudian yang kelima, terus consider to the age of construction, tentu saja kita harus memahami failure kriteria dari struktur yang kita bangun atau struktur yang kita temukan di lingkungan sekitar kita. Seperti apakah kriteria kegagalan struktur ini? Apakah dia nanti akan roboh, ya, akan mengganggu fasilitas umum gitu ya, sama seperti orang misalkan mohon dalam tanda kutip ya, baleho gitu ya, atau papan reklame gitu ya. Itu juga kan harus juga mempertimbangkan kalau misalkan atau bahkan juga tower-tower, mini-mini tower yang ada di hotel-hotel, memang sih dia aman aja untuk melayang, nggak apa-apa, dia nggak berat. Cuman kalau orang lewat ya, mungkin baru pulang jemput anaknya gitu, hujan-hujan gitu ya, bahkan kasihan ketutupan spanduk misalkan gitu kan. Itu kan sungguh perlu kita perhatikan ya, ini perlu kita perhatikan bersama. Nah, dan yang terakhir adalah codes atau standar. Tentu saja yang namanya juga bangunan yang sangat old ya, merupakan heritage ya. Tentu saja codes atau peraturan-peraturan yang dibuat tidak sama ya, tidak sama dengan yang ada pada saat ini. Tentu ada banyak beberapa penyesuaian. Oke, itu sebagai background. Mungkin saya bikin aja kali ya. Saya sedikit nambahin nih, ada definisi soal disaster dari mana nih ya, United Nations Statistic Division 2008 ya, tahun 2008 itu mengatakan bahwa yang namanya di kategori bencana ya, itu adalah suatu kondisi atau situasi di mana dia menimbulkan korban udah melebihi ya, overwhelm local capacity. Jadi ini daerah yang menentukan ya. Jadi ada beberapa ketentuan, misalkan 21, di atas 21 sudah bencana, di atas 10, di atas 100 sudah bencana. Jadi bencana di sini umum ya, bisa disebabkan oleh disease gitu ya, seperti sekarang nih ya, cepat COVID ini, atau bencana apapun, termasuk natural disaster. Jadi kalau sudah melebihi kapasitas. Dan persoalannya yang penting dia memang tidak unforeseen. Jadi dia tidak bisa kita duga-duga ya. Namanya bencana kan kita nggak tahu, cuman hanya bisa kita deteksi, wah ini ada potensi tsunami misalkan gitu ya, tercatat dari BMKG gitu report. Dia unforeseen dan of course dia selalu suddenly, jadi selalu terjadi dengan tiba-tiba, dan tentunya akan menimbulkan kerusakan yang cukup besar, yang sangat besar ya. Kita bisa lihat ya, Indonesia berduka ketika Palu gitu ya, ketika tsunami di Aceh gitu ya, dan bahkan gempa Jogja. Kemudian kalau menurut WHO ya, di sini juga didefinisikan serupa ya. A disaster is an occurrence disrupting the normal condition of existence and causing a level of suffering that exceeds the capacity of adjustment of the affected community. Jadi dia mengatakan bahwa ketika itu sudah menimbulkan atau melampaui tingkat dari penderitaan ya, yang sudah melebihi dari kapasitas yang ditentukan masing-masing, dalam hal ini mungkin yang berwenang adalah mungkin BPBD setempat ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oke, itu tentang definisi. Ya tentunya isu kita ya di sini adalah ada yang paling sering ya di dunia ya, kita bicara dunia dulu. Ada climate ya, iklim ya, dan kesehatan tentunya. Kemarau, kekeringan ya. Earthquakes itu tetap menjadi primadona yang jadi pembicaraan kita. Bahkan floods, banjir yang sering juga terjadi di bumi Kalimantan. Kemudian landslide ya, misal juga likuifaksi gitu ya. Ya, tropical cyclones ya, ini badai-badai ya macam Lina dan sebagainya, tsunami ya, kemudian kebakaran hutan ya. Itu juga satu, dan terakhir adalah gunung api. Ini menunjukkan apa? Bahwa isu dunia sekarang ini ya, meskipun sudah agak bergeser dengan pandemi ini, tapi masalah disaster, masalah environmental ethics, it's a number one in the world. Jadi dia masih menjadi isu yang nomor satu di dunia. Nah, jadi kita zaman sekarang udah bukan bicara macam-macam lagi ya, selain human rights, juga kita harus bicara how to develop the environmental ethics, kurang lebih seperti itu. Oke, ya kita tinggalkan dulu lah. Nah ini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, saya pikir tadi sudah
Bapak Santiago udah menjelaskannya jauh lebih detail ya. Oke, nah saya hanya menyorot sedikit nih dari beberapa paparan berikut. Intinya apa sih? Yang kita perlukan adalah disaster management. Bagaimana kita merespon bencana, bagaimana pasca bencana, bagaimana distribusi relawan, dan lain sebagainya. Kita ketahui normatif kita bangsa Indonesia ya, secara nasional sudah kodrat ilahi. Jiwa kita kan jiwa nggak tegaan tuh ya, ya jiwa nggak tegaan, semua akan mau menolong gitu, cepat sekali ya, cepat sekali. Meskipun kadang-kala itu melampaui kapasitas atau kemampuan dirinya. Ya, bukan tidak sedikit kita temuin misalkan ada seseorang yang nolong orang kelelep ya, padahal dia sendiri tidak mampu untuk berenang, tapi dia udah nekat. Jadi kita punya banyak itu. Makanya kemarin saya pernah waktu bantu tesisnya istri gitu ya. Kebetulan kita main-main ke mana? Ke LSM di mana relawan-relawan untuk bencana Merapi. Wah, itu jadi banyak ya. Jadi mereka juga menyadari itu. Makanya penting nanti mudah-mudahan kepala BPBD kita bisa memberikan motivasi untuk bisa mengedukasi ya kan para relawan ya kan, karena memang harus ada tahapan-tahapan, harus ada prosedur-prosedur, nggak boleh sembarangan ya kan. Itu kan juga harus ada harus ada ketentuan, harus ada standar operasional prosedur yang harus dilakukan. Itu yang pertama, poin penting. Oke, terus yang di sini kita bisa lihat dari klasifikasi bencana ya, mulai dari badai ya kan, kemudian ini global warming ya, kemudian isunya juga cukup progresif, dan gempa juga masih sering terjadi ya, masih beberapa juga ini. Bahkan saya lihat berita ini ada gunung berapi kemarin Semeru ya, beberapa bulan yang lalu di Jogja, karena saya kebetulan juga di posisinya di situ gitu ya, di Jogja juga lagi erupsi ya, dan itu juga cukup mengkhawatirkan ya. Mudah-mudahan semua itu juga bisa kita lewati dengan baik. Nah, yang poin terpenting dari sini adalah mudah-mudahan kita nanti bisa akan mengedukasi ya sejak usia dini. Jadi sejak usia dini ya, sehingga kita kita tidak suka mau nggak mau akan melewati ini semua, karena kodrat kita secara geografis ya, Indonesia ini, Kepulauan Nusantara kita ini dari Sabang sampai Merauke ini memang jalurnya sirkum Pasifik itu ya, lingkar cincin api dan segala macam, itu memang daerah-daerah dengan lempeng tektonik yang tidak stabil. Jadi itu memang memang suatu kodrati ya, suatu ciri khas kita. Tapi jangan salah ya, izinkan saya mengutip kitab suci gitu ya, zaman saya, bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang Tuhan ciptakan itu yang sia-sia. Ya, di balik bencana itu kita bisa lihat keindahan ya, keindahan alam kita. Saya sering lihat ya pasca Merapi gitu ya. Orang-orang mengungsi. Nanti setelah Merapi diam, itu balik lagi, udah kembali hijau semua ya, kembali hijau semua. Dan itu Indonesia yang punya. Oke. Baik. Berikutnya. Jadi intinya kita berharap dengan kegiatan ini sekali lagi bisa mengedukasi tentang mitigasi bencana sejak usia dini ya, dari taman kanak-kanak mungkin ya, apabila ada gempa gitu ya, ada bencana kebakaran gitu ya, kita bisa mengatur atau mengkondisikan titik kumpul di mana, dan itu memang harus ada kegiatan seperti itu selalu berkala, karena memang kalau yang udah besar-besar ya, udah berumur gitu kadang-kala susah. Nah, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa lebih kuat untuk menginisiasi ini ya, karena biasanya kan powernya kan ada di pemuda ya, meskipun istilah dari PBB 70 tahun ya masih pemuda. Oke. Mana nih berikutnya? Nah, ini salah satu dari hasil tesis istri gitu ya, yang mengatur soal simulasi bencana, bagaimana mendata tentang demand, kebutuhan ya, apakah itu kebutuhan sembako atau kebutuhan logistik dan lain sebagainya, dan bagaimana proses distribusi dari relawan tadi. Nah, ini penting sekali kan, ada prosedur. Jangan sampai bantuan itu menumpuk di spot tertentu, sedangkan di daerah ini tidak, gitu ya. Kadang-kadang kan suka begitu nih ya. Belum lagi, mohon maaf ini kan, kita kan juga senang dengan bendera-bendera yang banyak gitu ya. Nah, itu ya khawatirnya nanti ada yang tidak mendapat bantuan. Makanya banyak tesis, salah satunya dari istri juga, adalah mengeksplorasi satu model menggunakan pendekatan agent based model,
Mungkin teman-teman industri bisa lebih banyak mengekspor ini ya. Saya cuma waktu itu cuma bantu-bantu doang aja. Tanya. Oke, baik. Ya, intinya untuk Kalimantan Utara saya coba mengklasifikasikan ini. Itu adalah yang di atas ya, huruf kanji ya, huruf kanji Jepang. Saya mau kasih panjang tulisan nanti agak kurang ini. Jadi saya buat kanji aja karena lebih singkat. Bacaannya tsunami. Kalau nggak percaya lihat di Google aja gitu ya. Nanti ada tsunami ya. Kemudian yang kedua gempa bumi ya. Yang kelima mungkin storm atau angin ribut ya. Bisa juga badai. Kita kategorikan di situ. Kemudian kebakaran ya, cukup jadi primadona juga nih di Kalimantan ya. Saya juga kemarin pas main-main di itu di Kalimantan Selatan juga gitu ya. Dikit-dikit wah, mana saya nggak tahu. Mungkin cuman ironisnya ya, di tempat yang mudah kebakaran, di situ juga yang tempat yang suka banjir. Nah, ini nanti mungkin bisa memberikan inspirasi judul tesis atau judul riset gitu. Kok bisa gitu ya? Tapi memang situasinya bisa ekstrim ya. Pada saat kemarau dia kebakaran. Dan terus temannya biasanya adalah erosi atau tanah longsor ya, pasca hujan ya dan sebagainya. Ini adalah primadonanya, makin ke bawah menunjukkan makin sering terjadi. Oke, kita lihat banjir ya, beberapa dokumentasi yang saya kutip ya. Saya lupa mencantumkan, nanti saya coba cantumkan partasinya di mana ini, di daerah mana. Nah, kita lihat ya, dampak banjir melumpuhkan aktivitas masyarakat tentu ya. Cari uang juga mudah, yang namanya disaster itulah dia ya. Yang namanya disaster selalu ya increase the level of suffering. Nah, jadi selalu meningkatkan menambah ya angka penderitaan ya. Jadi kita menjadi tidak bisa kerja. Apalagi kalau sudah melumpuhkan infrastruktur seperti ini ya. Ya kan? Ini kan praktis tidak bisa digunakan ya. Harus diperiksa dulu ya, harus di-assessment dulu dan lain sebagainya. Oke. Nah, dampak dari banjir juga akan menyisakan nanti yang namanya karbonasi. Nah, salah satunya ya, sebelum saya ini karbonasi ini. Ciri-cirinya gini, tentu ada pengkeroposan, kalau bahasa kita tuh apa ngarannya lah? Betagar. Nah, itu dia kita atau bekarat ya. Tapi kalau kita nanti main ke Jawa juga beda tuh. Kalau karat itu untuk emas ya. Oke, jadi karbonasi itu. Loh, Pak, hubungannya apa, Pak? Kok beton bisa terkarbonasi? Iya, kalau ada retak, kalau ada sundulan, mungkin misdesign, bisa jadi ya misdesign. Air bisa masuk ya, zat-zat yang reaktif bisa masuk, kemungkinan akan cepat ya sebagai katalis untuk mereduksi dari kapasitas penampang tulangan. Kita ketahui teman-teman sipil dalam desain penulangan dan desain balok ya atau beton bertulang, kita kan selalu ngandalin peran luas tulangan FG-nya, rasio kali lebar balok kali tinggi efektif. Wah, ini dosen. Oke, baik. Nah, jadi ini ya. Di ini memang ada pengurangan ya, karena akibat karat itu. Terus dan tentunya akan menurunkan performa dari balok itu secara berangsur-angsur. Dan sekali lagi strategis dekat pantai cenderung rentan untuk yang namanya rate of corrosion-nya atau laju korosinya akan semakin meningkat. Nah, ini yang berikutnya pada bangunan-bangunan juga salah satu riset kami ya waktu di pasca sarjana Gajah Mada. Nah, ini kita bicara soal korosi ya pada bangunan-bangunan lepas pantai ya atau structure. Di sini kita lihat ya juga sama, dia akan mengurangi luas penampang terutama untuk struktur rangka ya, untuk struktur rangka. Struktur rangka itu kan ngandalin luas tampang. Kalau luas tampangnya berkurang, maka kapasitas penampang dalam menahan beban apakah itu tarik atau tekan, dia akan automatically akan turun. Nah, di sini kita lihat salah satunya juga ada nanti penambahan lubang, contohnya fitting corrosion. Teman-teman bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir bisa membaca di publikasi saya ya, ketik aja nanti namanya Miftahul Iman gitu ya, tekuk. Wah, saya memang suka di situ stabilitas. Oke, korosi ya sedikit. Ya, kita tahu ini juga satu persoalan ya yang muncul dan selalu juga menjadi primadona untuk kegagalan infrastruktur ya. Bisa jalan, bisa pemukiman, dan tidak sedikit juga menelan korban ya. Tidak sedikit juga untuk menelan korban. Tidak sedikit juga untuk menelan korban. Ya, tidak sedikit juga untuk menelan korban. Itu satu.
Terus kita lihat kenapa sih bisa muncul itu. Nah, ini hasil survei saya saja ya, tapi subjektif ya, belum riset ilmiah. Mudah-mudahan nanti bisa jadi diskusi kita di akhir ini. Apa sih yang terjadi? Kita kurang data, poor data. Saya nggak tahu itu kenapa itu sebabnya. Kita nggak usah nyalahkan si A, si B, si C, tapi di Indonesia data itu mahal. Apalagi mungkin pas pemilu kali ya, data statistik ya. Saya nggak tahu juga, tapi yang jelas data itu sangat mahal. Kita akan kesulitan. Kita akan, misalkan kita cari properti gitu ya, kita nggak tahu ini bekas sawah atau bekas hunian apa atau tanah gambut. Padahal itu sangat penting untuk membangun infrastruktur. Kadang-kala juga di konsultan juga agak sulit kalau harus misalkan ini dibebankan konsultan gitu ya. Harus coba nih cari investigasi tanahnya pakai CBR, pakai California Building Ratio mungkin, atau cari pakai sondir gitu ya. Berapa titik sondir? Ya udah, praktis. Ya, akhirnya kita terjebak. Yang penting gugur kewajiban lah gitu ya. Kalau ini kan dalam skema akademik ya, tentunya kan kacamatanya sangat ideal. Kalau di praktis kita harus realistis. Ya. Nah, sebetulnya juga bisa ya, kita bisa menggunakan ini bantuan numerical model ya, pemodelan numerik. Software-software udah banyak ya, mahasiswa-mahasiswa ya. Beberapa mahasiswa kita juga baik di Borneo ya, apalagi yang di teman-teman di luar ya, di Banjar juga kemarin udah mampu ya, udah mulai terbiasa nih ya, sudah mulai terbiasa dengan main-main ya, main-mainan ini mainan saya lah gitu ya, suka main gini ya, ada warna kuning hijau, udah senang ya, udah mulai nampilkan. Di sini kita sudah mulai bisa memodelkan, ya kan? Kita bisa memodelkan suatu struktur tanpa harus mengeksplor biaya besar. Ya, kita bisa melakukan variasi, ya paling sedikit listrik mungkin ya, cas, dan paling modalnya cuman balsam doang ya, kalau sakit kepala gitu ya, pas ngerunning atau apa paling bisa. Oke, nih yang berikutnya adalah angin. Saya agak cepat dikit ya, karena ini untuk review saja. Kita ketahui angin sederhana ya, dan datanya banyak juga ada di BMKG. Parameter ukurannya adalah kecepatan, dan sekali lagi itu tentu adalah statistikal ya, tentu ada statistikal. Tetapi meskipun statistikal, itu adalah satu-satunya yang pada saat ini kita yakinin sebagai the scientific solution, Oke, nah kita lihat ya, ada beberapa kasus ya. Ini di mana nih ya? Ini kalau nggak salah, ini bahan disertasi saya kemarin di Puerto Rico ya. Di Puerto Rico itu ada kegagalan struktur di tiup angin juga, dan ternyata memang persoalannya adalah geometri. Tapi banyak sekali sih ya persoalan yang muncul. Kita bisa lihat desain penutup kuda-kuda juga ya, mungkin akan seng dan lain sebagainya, akan melayang. Melayang tidak hanya melayang, tentu akan mengganggu kalau ada yang melintas di situ ya, akan sangat membahayakan sekali. Nah, terus akademik ini salah satu juga waktu kita mahasiswa dari Universitas Indonesia, kebetulan kita di situ melihat di laboratoriumnya, di situ ada pemodelan struktur kuda-kuda ya. Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan mudah-mudahan nanti di daerah ya, di Kalimantan ataupun dimanapun, kita mencoba mensinkronkan atau mengakurkan kembali antara dunia dunia praktis dunia profesional dengan dunia akademik. Ya, mudah-mudahan tercipta harmonisasi. Oke. Ya, ini juga salah satu faktor angin ya yang saya katakan tadi, adanya mini tower. Baik, berikutnya kalau ada drought atau kekeringan ya, atau kemarau, ya api ya, si jago merah ini cukup ini ya, di beberapa daerah ya. Saya pikir isu ini cukup menasional ya, apalagi kalau sudah yang terbakar hutan gitu ya. Jadi internasional isunya ya, menjadi isu dunia. Nah, tetapi ada yang ingin saya sampaikan sedikit di sini. Kita kan tidak bisa menolak musibah ya, karena bagi kita umat beriman kan kita percaya itu adalah satu ketetapan atau satu takdir. Cuman ada pertanyaan dalam benak saya, apakah kita tidak gerak gitu ya? Kenapa masalah kepadatan pemukiman ini selalu menjadi isu penyebabnya? Ya kan? Apakah keterlambatan mungkin dan lain sebagainya? Apakah ini selalu kok menjadi isu? Ya jarang sih ya kebakaran di tempat-tempat
yang diatur gitu ya. Nah, tapi mau nggak mau, hampir sebagian besar masyarakat kita gitu ya, itu nongkrongnya di situ juga gitu ya. Wah, ya kan? Jadi suka nggak suka itu rawan. Nah, saya berharap teman-teman mungkin dengan atas komando dari Kepala BPBD bisa nih melakukan penyuluhan di daerah-daerah pemukiman padat ya, dan untuk memperingatkan bahaya kebakaran, terutama di musim-musim kemarau atau musim-musim panas. Karena sekali akan terlalu berulang dan berulang. Oke, tsunami ya, ada satu artikel yang mengatakan ada ancaman atau ada pernah juga ada secara historis pernah tsunami ya. Kalau yang di Kaltim, kalau nggak salah di Sangkulirang saya dapat informasi juga dari Pak Zainuddin kalau nggak salah cerita, itu juga pernah ya ada potensi tsunami. Tapi kita lihat memang posisi kita ini kalau laut sih tidak laut lepas ya, karena ini kan masih laut Sulawesi ya. Ini kan di sini samudra Laut Cina Selatan, samudra Pasifik. Nah ini tapi daerah kita ini ya, yang daerah Kaltara ya, terutama ya daerah utara sini, ini kan sangat dekat dengan lingkar cincin api yang kita dapat di sini. Ya, nih. Nah ini yang merah-merah ini kan daerah-daerah lempeng tektonik yang tidak stabil ya, mungkin cincin api atau sirkum Pasifik ya. Nah kita ada di sini. Kita memang tetangganya dekat ini, ya dekat banget di sini. Dan kita pulau. Nah itu persoalannya ya, kita pulau. Oke, ya. Tapi biasanya dia satu pasang gitu ya. Ada getaran, ada seismic action ya. Kemudian akan memicu yang namanya tsunami, yaitu naiknya muka air laut ya sampai sangat bombastis lah ya, sangat besar. Oke, di sini sedikit historis ya. Saya coba mereview sedikit. Wah ternyata kalau untuk kota Tarakan sendiri itu dari tahun 1923 7,0 skala Richter ya, skala Richter. Kemudian 1925 ya. Nah, saya sih ya karena kebiasaan suka sama nomor-nomor jadi ya saya suka memperhatikan ya. Jadi 1923 2 tahun kemudian ya. Kemudian 1936 ya, berapa tahun kemudian tuh? Kurang lebih sekitar mungkin berapa 11 tahun ya, 11 tahun atau berapa 9 ya. Nah 1936 ya, kemudian nanti 2015 dan 2 tahun kemudiannya 2017 pernah 7,0 skala Richter. Meskipun teman-teman sipil kita kan gunakannya adalah PGA ya, peak ground acceleration, jadi cepat rambat tanah dasar itu ya, percepatan lambat atau acceleration daripada ground motion ya. Makanya disebut sebagai satunya di PGA ya, bukan di skala Richter. Meskipun skala Richternya tinggi, kalau mungkin jenis tanahnya kuat gitu ya, tanah keras, dia tidak berpengaruh. Nah, sayang sekali Kalimantan ini sebagian besar juga tanah gambut gitu ya, tanah lunak. Nah, ini cukup harus kita khawatirkan. Dampaknya cukup ini ya, cukup memprihatinkan juga nih ya. Kalau di Jogja pasca gempa 2005 saya lupa ya, itu memang sudah dari pihak mengedukasi masyarakat untuk desain dinding ya untuk anti gempa ya, anti gempa. Karena banyak sekali korban kemarin ya tercatat itu rata-rata ya karena dinding, ya. Karena orang panik kan, udah ada yang terperangkap dan lain sebagainya, itu sudah situasi yang tidak bisa dikendalikan ya, sudah sangat sulit. Makanya prevention action ya, seperti kita memberikan perkuatan pada pasangan dinding kita. Kemarin saya juga sempat dilibatkan dalam satu riset desain dinding batako ya, yang di leading oleh teman-teman atau senior saya di Universitas Islam Indonesia. Nah, jadi semua didesain memang hati-hati. Mudah-mudahan kita juga bisa melakukan. Oke, where do the earthquakes occur and how often? Ya, tentu saja sekali lagi ketika bicara soal di mana dan kapan terjadi. Kalau di mana bisa kita jawab memang daerah sirkum Pasifik itu. Tapi kalau how often, berapa sering dan segala macam, nggak mau ya statistik ya. Kita akan bicara probabilitas di sini ya. Ya, kita akan bicara distribusi. Nah, di sini kita akan ya bicaralah tentang itu. Apakah berapa makanya kalau dalam ilmu engineering ketika mendesain gedung ya atau mendesain infrastruktur
umur bangunan 100 tahun. Nah, maka kita harus masukin nih skala ulang untuk gempa kita prediksi berapa nih 100 tahun, ada nggak? Nah, jadi ada analisis frekuensi sehingga kita bisa anticipate. Ya, itu dia ya. Tapi kebanyakan juga agak sulit ya untuk proyek-proyek yang gede-gede ya. Oke, kita tahu dampak ekonominya juga cukup besar ya. Teman-teman mahasiswa juga ya, bagaimana kita bisa mereduksi ya gempa ini. Oke, apa itu gelombang gempa? Saya lebih fokus ke gempa sedikit ya, karena nanti agak nyambung ke stabilitas. Kalau untuk root ya, ada tim-tim yang lebih ahli ya, banjir gitu ya. Angin mungkin bisa teman-teman yang lain. Oke, ini ya rambatan baik yang horizontal maupun yang arah vertikal. Jadi dia ada dua ya, ada primary waves ya, yang pertama, kemudian yang secondary waves. Dan ada dua, nanti ada yang tipe relix dan loft gitu ya. Nah, ini bentuknya. Nah, ini biasanya menghajar ya perkerasan jalan ya, surface wave dan. Nah, kalau kita lihat ini data rekaman ya, bisa diambil dengan seismograf ya, mungkin untuk alat ini. Hal yang serupa kalau yang untuk tektonik untuk vulkanik juga bisa pakai yang membaca pengawasan gunung api. Nah, tetapi yang kita perlukan nanti dari frekuensi ini ya, dari periode ini ya, kita akan bisa olah sehingga apakah nanti kita menggunakan respons spektrum ya atau time story ya dengan menginput data ini. Ya, sekali lagi data sangat mahal ya. Kita lemah di situ, kita mungkin lebih lebih menggunakan ini nih, kemampuan bicara ya. Wah, kalau itu sudah nggak diragukan lagi dari bangsa kita. Cuman sayang kita kehilangan kemampuan untuk menulis ya, untuk merecord segala sesuatu, mendokumentasikan segala sesuatu. Padahal itu sangat-sangat penting sekali ya. Dunia sekarang ini dalam salah satu video yang saya tonton Jack Ma ya, pengusaha Alibaba yang terkenal itu, sekarang dari bisnis digital ya, kita akan menuju ke big data. Siapa yang punya data, siapa yang bisa mengendalikan data, dia pemenangnya. Ya, yang nggak punya data berlaku juga ya, lebih baik nggak tahu ya. Tidak tahu itu indah. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini yang kita bicara, the secondary wave selalu yang lebih tinggi. Kalau istilah di gempa mungkin namanya itu aftershock ya. Aftershock ya, beberapa kejadian secondary wave itu yang langsung makanya mungkin dengan adanya kita gini ya, saling share informasi, teman-teman BPBD juga ya akan bisa melakukan ibaratnya ya rekonstruksi atau simulasi ya, bagaimana kita mengantisipate ya, the secondary wave ya, termasuk yang ini nih, yang isu kita ya, isu pandemi juga ya, the second wave ini kan untuk menghadirkan. Oke. How is an earthquake located ya? Kalau kita di Kalimantan Utara ini biasanya sering di laut ya, rata-rata di pantai. Nanti mungkin teman-teman yang BMKG ya, atau teman-teman yang yang ini bisa lebih detail menjelaskannya. Saya akan lari ke engineering-nya. Ya, ini tadi soal skala Richter, saya skip saja. Cukup banyak ya, saya buat ya, namanya dosen gitu. intinya gini ya, ada getaran, kemudian getaran ini ya. Gelombang tentu ada frekuensi. Kalau frekuensi ada periode ya. Periode di sini dihitung dari sama dengan 2V akar W per G ya, atau masanya nanti ya. Karena W itu sama massa kali gravitasi. Ya, dibagi K. K itu sendiri adalah stiffness, kekakuan. Nah, kita kalau mendesain suatu struktur yang paling penting kekakuan. Karena rumus saktinya itu kalau simpelnya adalah vektor gaya sama dengan matriks kekakuan kali vektor displacement. Itu the simple formula. Tapi kalau the general formulanya vektor gaya dalam fungsi waktu. Nah, berarti kan kalau ada fungsi waktu ini kita main dynamic nih. Nah, bisa gempa, bisa vibrating, anything lah ya. Nah, fungsi gaya dalam fungsi waktu itu sama dengan matriks massa ya, dikalikan vektor percepatannya ya. Kemudian nanti ditambah juga dengan matriks redaman atau damping ya. Kemudian dengan kecepatan, dan terakhir tadi adalah matriks kekakuan terhadap vektor displacement. Ini kita lihat tadi ya, simpangannya periode, kita ngitungnya nanti di sana.
saya katakan tadi, statistik sekali lagi kita akan berurusan dengan yang namanya probability, ya, probability. Oke, semakin banyak data, maka dia akan semakin mengendalikan dunia, kan? Karena memang dia yang tahu, gitu ya. Gitu. Oke, ya, tidak harus dipaksakan normal ya. Kalau ini kita lihat ada beberapa fakta yang biasa tentang kejadian gempa ya, yang semakin besar ya, 0,8 G dan seterusnya. Rata-rata di sini nih, ya, paling dekat-dekat sini. Berarti rata-ratanya di antara 0,04 TGA atau peak ground acceleration ya, ground acceleration. Jadi cepat lambat puncaknya yang paling tinggi. Ya, ini peta yang zaman dulu ya, yang belakangan sudah di ITB ya. Salah satunya adalah Profesor Mas Husam ya. Beliau juga yang terlibat ya dalam peta gempa dengan pembaharuan SNI 1726 mungkin 2019. Oke. Di sini kita bisa lanjut aja, skip. Nah, sederhananya kalau kita pada suatu bangunan, nah ini saya masuk ke teknik sipilnya ya. Nah, sebenarnya bukan arsitektur ya. Oke, teknik sipil atau arsitektur lah. Nah, kita bisa lihat respon struktur kita ketika kita bicara soal frame. Ya. Nah, sekali lagi di sini adalah masalah diksi ya. Kita kemampuan leksikal, kadang-kala translasinya juga ini. Kalau di referensi luar gitu ya, misalkan kita baca untuk beton gitu ya, American Concrete gitu ya, atau kalau di untuk yang baja American Institute Steel Construction ya, American National Standard, pokoknya everything lah yang dari luar-luar, itu mereka kalau mengatakan seperti ini, itu disebut frame. Ya, disebut sebagai frame. Kalau bahasa terjemahan kita, mungkin dulu ya, saya nggak tahu ini apa IED atau enggak, itu disebut portal. Dulu ya, disebut portal. Portal 2 dimensi. Tapi di masyarakat, portal itu ya, kalau mau masukin perumahan gitu ya, portal ya, awas nabrak portal gitu kan. Jadi mungkin jadi tidak familiar ya. Akhirnya kita menyebut ini sebagai rangka. Nah, kita menyebut rangka. Makanya kemarin saya ngajar kebetulan di beberapa kampus. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini ada perbaikan ya, translasi baik untuk mengadopsi codes atau peraturan dari internasional dalam menjadi peraturan kita. Penting sekali untuk multitafsir. Jadi kalau ini kita sebut sebagai frame kalau bahasa Inggrisnya. Kalau Indonesia adalah portal 2 dimensi. Portal 2. Ya portal ya, kalau bentuknya X dan Z ya. Maka dia 2 dimensi. Sementara kalau bentuk seperti tower gitu ya, struktur menara, struktur kuda-kuda, itu kita sebut truss kalau Inggrisnya, internasionalnya. Kalau kita di Indonesia sebut rangka. Beda sekali fungsinya. Kalau rangka tidak ada nerima momen ya. Momen tidak ada di sana. Yang ada cuma gaya aksial doang, tekan dan tarik ya. Didesak atau ditarik ya. Compression or tension ya. Tapi kalau frame atau portal itu dia punya momen lintang. Dia mesti ada itu. Makanya kita kenal dengan momen resisting frame. Teman-teman bisa buka jika di SNI 1726 ya, 2013 atau 2019. Itu kita punya 3 ya. Ordinary moment resisting frame ya, sistem kalau makanya terjemahannya kalau dibaca di sana adalah sistem rangka pemikul momen biasa. Sistem rangka pemikul momen biasa ya. Kemudian yang kedua, intermediate moment resisting frame. Nah, untuk kondisi-kondisi gempa-gempa besar sebenarnya desain dari sini. Ya, pada kesempatan ini juga saya ingin ya berharap lah ya supaya nanti arsitektur ya, teman-teman arsitektur ya dan sipil ya, terutama yang di struktur itu kita bisa matching di sini. Karena suka nggak suka ya, pada faktanya kalau di proyek itu ya tim leadernya arsitek. Nah, makanya setiap konfigurasi elemen struktur yang dibuat harapannya adalah kita bisa bisa kerjasama, bisa berkolaborasi dengan baik ya. Jangan sampai nanti wah gedungnya keren ya, tapi begitu kita hitung, waduh ini gawat nih. Padahal kondisi kita harusnya sistem rangka pemikul momen khusus. Asumsi kita sendiri dan segala macamnya. Momen momen di kolom harus lebih gede nih dari sigma momen ini, strong kolom, big beam gitu kan. Padahal ternyata kolomnya dibuat ramping-ramping kan, itu jadi tidak matching ya. Ya, it's okay.
Ya, mudah-mudahan ya waktu juga lah yang menjawab itu. Oke, berikutnya. Ya, ini brace structure. Nah, untuk gempa ya kembali lagi menggunakan ini damper. Ada yang biasanya diisi oleh semacam apa liquid gitu ya. Nanti disebut sebagai viscous damper ya, viscous damper. Ya. Jadi ini untuk meredam ya, untuk meredam dari gempa ya, untuk meredam dari gempanya ya, untuk meredam dari gempa. Biasanya pakai high class building ya, gedung-gedung pencakar langit. Nah, biasanya ya adalah Dr. Fajrul Rahman Khan ya. Beliau banyak sekali ya misalnya dengan perusahaan dan corporation ya, dan menjadi hak paten itu untuk salah satunya adalah the revolutionary frame tube structure system was first seen in the construction of the DeWitt Chestnut apartment in Chicago. Ya, jadi beliau cukup dapat nama di sana ya. Kita punya waktu sedikit ya. Itu ada tadi ya ini, kemudian ada fixed desk building, desk isolated building. Bedanya apa? Nih kalau kita biasa nih biasa ya, tanpa diberikan desk isolated masuk ya, kita bisa buat struktur gini. Gunanya buat apa? Kita lihat bahwa kalau menggunakan base isolated ya, ini ada karet nanti, ya, ada karet-karet mentah ya. Namanya disebut elastomeric. Ini juga populer di tumpuan jembatan. Nah, kita bisa lihat dia dengan base isolated, kita bisa meredam energi dari getaran tadi. Jauh signifikan sekali ya. Lihat, Pak Edi, apa bisa terlihat nih videonya di sana? Bisa, Pak, bisa. Bisa. Ini bukan saya yang rekam ya. Lain ya. Mada. Artinya belum berakhir ya. Gila, ini kalau nggak salah berapa ya? 7 ya, 7 atau? Di salah satu rumah sakit di Jepang ya. Waktu itu kurang lebih mungkin sekitar jam 3 sore. Waktu Jepang itu kurang lebih waktu Indonesia Tengah ya, di Sapporo kali. Nah, ini Ishinomaki Hospital. Shenka. This Japanese case. Lihat ya. Tuh. Itu terebi ya. Terebi itu televisi. Wah, keren ya. Aku bisa Jepang ya. Enggak, saya cuma suka baca komik Jepang. Sama drama Jepang. Nah, jadi itu salah satu contoh ya, yang kita lihat ya dari rumah sakit. Bayangin tuh suatu rumah sakit ya kan harus melakukan tindakan aksi, operasi dan lain sebagainya. Anda gempa, wah dokternya kabur semua gitu ya, perawat jalan semua, kasihan ya. Jadi itu mereka sampai ada spek dipasang semacam itu. Oke, kita lihat di sini berikutnya. Tentunya salah satunya di apa? Ini University California San Diego ya. Mereka melakukan sebuah pemodelan full scale uji eksperimental. Nah, itu ada elastomer bearing ya di sini. Base isolation yang fungsi untuk meredam getaran tenan. Keren juga. Ya, mereka menggunakan semacam aktuator jadi pembangkit getaran. Tuh ya. Jadi di kita memang selalu menggunakan full scale. Tapi saya lupa tahun berapa. Salah satu hak paten ya, putra terbaik Indonesia juga ya. Profesor Sarwidi ya, beliau dari Teknik Sipil Universitas Indonesia. Itu menemukan satu alat yang cukup dengan memodelkan dengan ukuran kecil ya. Ukuran kecil. Nah, kalau sekarang sudah ada beberapa juga di ada teman-teman kalau yang mau uji dinamik, ya ini bukan promosi ya, makan kebetulan juga dari sana. Itu ada shaking table. Ada shaking table. Ya, sebetulnya juga ada di tempat-tempat lain mungkin ya, bisa di browsing. Shaking table, Anda bisa memodelkan dinamik jembatan ya atau infrastruktur lain ya, power mungkin ya dengan menggunakan shaking table tersebut.
Ya, ini poin kita sedikit lah, bisa stabilitas versus kekuatan. Di sini saya tidak ingin berpanjang lebar soal dari Pak Ibu dan teman-teman lain ya, teman-teman mahasiswa mungkin jauh-jauh lebih tahu dari saya ya, referensinya bisa lebih luas. Tapi saya cuma ingin mengingatkan, terkadang baik konsultan ya, kita selalu misdesign di sini. Kita selalu berorientasi pada kekuatan. Wah, jadi ada jargon sipil orang kuat, wah, ya kan? Orang kuat, pokoknya kuat lah, wah, kuat penderitaan, kuat banding dan segala macamnya. Tapi sebenarnya, kalau menurut saya, beberapa referensi berdasarkan bacaan saya, stabilitas itulah yang nomor satu yang penting. Oke, nah stabilitas itu. Bahasa gampangnya, ya struktur itu bisa mampu berdiri. Bayangin nih ada suatu struktur konstruksi ya, sering dijumpai portal gitu ya, portal, balok kolom, ada baloknya, kemudian ada kolomnya 2 ya. Nah, teman-teman sipil mungkin bisa membayangkan. Salah satunya saya beri tumpuan sendi, yang ujung yang lain roll. Saya sering nemukan di teman-teman akademik, wah itu ngumpul ngitung, wah udah ngitung tuh jago tuh, sigma momen B, sigma momen A gitu ya. Wah nggak tahu yang nggak ketemu nol di nolin gitu ya. Saya nggak ngerti juga, pokoknya dihitung semua. Nah pernah salah satu ya, mungkin teman-teman di Kalimantan Selatan ya kalau nggak salah waktu saya tanya, ini kalau pian main di atas sini kira-kira lah mohon maaf saya pakai bahasa daerah gitu ya, unjal tuh kalau bahasa kita tuh apa ya, loncat-loncat, berani nggak? Saya bilang. Yang satu kaki gitu ya ditumpu sendi, saya ikat pakai baut lah gitu ya. Yang satu saya taruh di atas roll. Nggak berani Pak gitu kan? Nah, alhamdulillah akal sehatnya tidak mati gitu. Saya bilang gitu kan. Jadi artinya kita tahu itu kan tidak stabil. Nah, kalau beberapa rumus bisa dibuka di referensi Cukiawan ya, Indeterministic Static Structure yang versi Inggrisnya ya. Anda bisa baca di sana. Syaratnya itu salah satunya adalah jumlah batang sama dengan 2 kali jumlah join dikurang jumlah reaksi. Itu penting sekali. Karena buat apa dihitung kalau struktur itu tidak aman. Struktur itu tidak stabil. Jadi penting sekali yang namanya stabilitas. Terus apa hubungannya dengan orang ini Pak? Gitu kan? Nah, beliau adalah Profesor Leonhard Euler, seorang matematikawan dari Swedia. Nah, maksudnya, engkau matematika ngapain di sini gitu ya? Wah, memang sih masuk teknik ya otomatis matematiknya mesti jago gitu kan? Dijago-jagoin, bukan jago sih ya, dijago-jagoin. Nah, ternyata dia nemukan formula ini ya, ada spektural formula. Meskipun ada rumus yang sangat fenomenal dari beliau ya di bidang teman-teman sains ya. Beliau juga ada macam rumus yang the beautiful mind ya, formula mind. Tapi kalau bagi saya ini yang the beautiful mind ya, karena di engineering itu adalah rumus tentang menghitung berapa besarnya beban yang menyebabkan satu penampang batang tekan ini mengalami tekuk. Di situ itu stabilitas. Ternyata dia nemukan bahwa meskipun ini batang gitu ya, saya modelkan di komputer gitu ya, ini batang adalah baja butuh yang tinggi, kalau kelangsingannya tidak dijaga dengan baik ya, maka dia bisa dipastikan ya, tentunya dengan izin Allah lah ya, dia akan mengalami kegagalan tekuk lebih dulu sebelum mutunya. Jadi bukan karena mutunya, wah mutunya gagal nih, gue ditipu nih, bukan karena mutunya, tetapi ada kesalahan desain di situ, tidak memperhatikan angka kelangsingan. Perbandingan antara proporsi panjang elemen terhadap radius of gyration atau jari-jari kelangsingan. Itu. Nah, itu persoalannya. Nggak sedikit-dikit force major gitu ya. Nyalahin takdir. Enggak, ya kan? Dikit-dikit takdir emang kejam gitu. Bukan gitu ya. Kita mesti harus evaluasi. Itu saya kutip dan juga kata-kata dari kepala BPBD tadi. Penting dong untuk melakukan mitigasi itu. Kan? Jangan asal bangun-bangun doang. Gitu kan? Lihat pertimbangannya. Oke, nah itu sedikit ya soal saya sudah cerita banyak. Kenapa penting sekali ini secara grafik? Kalau kolom yang dikatakan langsing atau long column, kalau dalam pengertian structure analysis ya American Institute of Construction itu kalau R di atas 200 ya. Tapi bukan di situ desain batang tekan. Kita akan punya 2 kriteria batang tekan. Batang tekan Pak, batang tekan rentan terhadap stabilitas. Kadang-kadang kebutuhan arsitektur ya, kebutuhan arsitektur, wah ini
ramping nih kolom itu, bisa jadi under requirements ya. Itu sangat penting sekali. Ini rumusnya ya, saya tidak ingin membuat peserta dan teman-teman jadi umum ya. Sederhana, bisa dilihat sendiri ya. Ini merupakan bentuk persamaan diferensial linear. Untuk teman-teman yang akademik bisa melihat, bisa mengacu ke jurnal atau publikasi promotor saya ya, Profesor Insinyur Bambang Sendro, MSc, beliau yang banyak membimbing saya di bidang ini ya, dan promotor yang lain ya. Kemudian di sini, nah hasil eksperimental dan ini juga penting kita lakukan ya. Pengujian membandingkan, kok bisa sih, kan di praktek di lapangan kita kan nggak bisa memverifikasi. Ya kan, udah langsung buat tanpa memodelkan dulu. Sebenarnya aturannya main gini, kalau dia hal-hal yang sudah umum ya, sudah lazim dilakukan ya, tidak ada kasus-kasus khusus, ya, sebetulnya tidak ada masalah tanpa harus ada eksperimental. Tetapi kalau sudah ada kasus-kasus khusus, misalkan berdiri di atas tanah gambut, ya, itu juga akan jadi masalah ya, berdiri di atas tanah gambut. Contoh seperti ini ya, saya kasih ini kali ya. Salah satu publikasi kami dengan tim dosen ya, waktu itu acara international conference, ini dosennya gabungan juga, masih siapa yang untuk kelas kemana-mana gitu ya. Nah, kita memodelkan tanah ya secara numerik ya, menggunakan tanda elemen, salah satu software yang kita gunakan. Di situ respon tanah pit soil, yaitu tanah gambut. Wah, gila juga nih kan posisi evaluasi. Kita bisa lihat ya bahwa hati-hati deh dengan sesuatu yang tidak kita ketahui ya, hati-hati dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Oke, ini adalah eksperimental yang pernah kami lakukan ya untuk mengevaluasi tentang stabilitas ya, apakah dia sebagai single member ya atau batang tunggal ya. Kemudian kita evaluasi bagaimana dia dengan struktur pipa baja ukurannya 2 inci ya, atau pipa 2 dim gitu ya bahasanya. Diameter luarnya mungkin kurang lebih sekitar berapa tuh ya? Ada yang 50,9 mili gitu ya, ada yang berapa. Tingginya saya desain sebagai 2 meter ya. Semestinya ini masih masuk dalam KL per R yang nilainya 100. Rata-rata adalah intermediate ya, rata-rata masih inelastic column ya, inelastic. Nah, ternyata ketika saya tarik ini pipa 2 meter ya, kalau ini juga ini kurang lebih sekitar 2,8 meter ya, tapi dengan ukuran yang juga kurang lebih sama ya. Pipa baja A53 berarti punya tegangan leleh atau yielding stress kurang lebih 53 kilopound sama ya. Itu ditarik sebagai batang desak, dia sudah hancur di 1,3 ton. Padahal kapasitasnya semestinya dia masih aman, bisa sampai kurang lebih sekitar 20 ya, bisa sampai 20 yang abai ya terhadap ketentuan kriteria standar minimum desain tentang angka kelangsingan atau paparet, itu yang juga jadi pemicu. Ya, ini cara model ya. Saya tidak terlalu berlama-lama di sini. Nah, ini pemodelan numerik yang saya katakan tadi yang mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa yang lagi tesis ya, lagi ini dan juga sebenarnya small displacement. Di sini kita bukan pakai rumus yang tadi, tetapi kita menggunakan beban statik non-linear yang di running dalam salah satu program. Jadi ada incremental load ya, beban bertahap 1 ton, terus akhirnya terplot. Nah, titik yang menunjukkan asintotis ini ya, kurva asintotis ini itu menunjukkan adalah beban critical load-nya. Ya, hebatnya gitu ya. Hebatnya, saya sendiri yang bilang hebat.
hebatnya nilainya sama dengan 1757 ini untuk kolom sempurna. Nah, ya sementara riset saya kemarin tuh ngapa-ngapain nih, saya bolong-bolongin gitu ya. Nah, ini jika saya dekatin dengan kurva dan masih tetap melakukan continue riset, masih dekat apa? Masih riset yang berkelanjutan. Ya. Di sini kita juga bahas akademik, baik di kampus-kampus, terutama mungkin di daerah Kalimantan ya, atau di kampus manapun ya. Ya, di Indonesia, doronglah fasilitas infrastruktur laboratorium, ya kan? Tunjukkan identitas akademik universitas itu sebenarnya ya, daripada ini bagus beli software, beli apa gitu ya, supaya nanti kita bisa punya high performance ya, kita tahu, kita ngerti di tempat kita berdiri ya, di tanah kita sendiri. Itulah kira-kira pesan politisnya. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini saya uji tadi. Jadi masih lebih kuat kalau kita tarik, ini masih lebih kuat. Tapi ternyata kalau ditekan satu koma kira-kira seperti ini. Gambarannya kemarin adalah inspirasinya dari offshore structure yang ada, bangunan pengeboran minyak pas pantai yang ada di Bekapai, ya, Kalimantan Timur. Saya main-main aja. Nah, ini kita coba tadi ya. Kita berbagai model. Ya. Stabilitas secara mutu dia tinggi. Ya, bayangin aja ya. Kalau misalkan dia apa, dia setiap kali meter tinggi, dia punya kemampuan 4 kilo, 1 milimeter kilo, 4 kilo, ya kan? Dia masih bisa mampu. Apalagi kalikan luas tentang ini Pak Baja tadi. Tetapi dia gagal pada beban 1,3. Salah desain. Pertama, kalau ada nih beban, ya, itu akan lebih apa ya? Akan lebih ya, akan lebih merugi cepat secara dramatis. Aku bersyukur kemampuan dari ada suara masuk tahun 2020. Halo. Angkanya itu 12. Halo, moderator. Moderator. Pedi. Kita bisa tiga. Ya. Halo, Pak Edi. Kalau lokasi Kaisek, angka Pak Edi, ada suara masuk gitu ya? Banyak rezeki. Angka yang luar biasa. Seperti itu. Ya, Lalu angka 12. Kalau saya ingat ada peristiwa penting tidak lagi khusus kita diproses. Lupa. 12 bulan 12 1992, 28 tahun yang lalu, gempa tektonik melanda Flores dan Ende. Ya. Di sini kami dengan tim ya, dengan promotor saya ya. Dalam hal ini adalah Prof. Bambang Sendro, Prof. Trio Sulistyo dan Dr. Muslih ya. Kami mengusulkan sejak dari S2 dulu ya, pasca sarjana kita mengusulkan tambahan dalam pemodelan numerik ya. Ini cukup membantu untuk kita bisa mendapatkan the single perfect curvature untuk membandingkan teori. Nah, oke, baik. Nah, ini hasil eksperimental ya. Numerik. Jadi dengan numerik kita bisa melakukan evaluasi ya dengan cepat ya, dengan cepat dan murah biaya tentunya.
Ini juga untuk model 2D trust, artinya komponen elemen data. Nah, ini trend automatically posisi lubang ya, makin ke tengah tentu saja makin akan mudah ya. Kenapa? Karena luas penampangnya berkurang ya. Jadi kapasitas penampangnya turun, automatically juga kestabilannya juga akan berkurang. Ini riset lanjutan pengembangan beberapa struktur ya Derek seperti ini yang ada di sekitar sini, gempa dan angin sekaligus, tapi ya, gempa sendiri ya, gempa dan gravitasi dan angin dan beban gravitasi. Oke, kita lihat ya deformasinya. Critical load di sini atau beban kritis adalah beban kritis yang ini adalah yang abu-abu gitu ya. Dan abu-abunya mana nih gitu ya? Model 1, model 2. Mungkin ini model 3 nih kali ya. Model yang ini yang abu-abu gitu ya. Lain yang di sini, lain di ini. Yang 3. Ini nih model 2. Nah, kita lihat perhatikan model 2. Ternyata model 2 itu dia lebih tertekuk. Ya, jadi kondisi ini malah membuat dia lebih tertekuk. Yang hilang segini malah enggak, ya. Tapi dengan komponen segini dia lebih nih ditandai dengan kurva yang lebih mendekati tadi kurva-kurva yang saya tampilkan sebelumnya, ya, beban dan bidang. Nah, ini kalau kita lihat juga pada struktur masjid ya, ada satu pemodelan masjid yang sedang kita kerjakan. Kalau kombinasi beban gempa kita bisa monitoring ya. Di sini kita melakukan combine antara elemen cangkang 3 dimensi dan elemen frame 2D. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, ini kalau arah Y, ini arah X ya. Ini arah X, yang tadi arah Y. Arah Y itu yang memanjang. Dan sebaiknya juga teman-teman juga harus melihat koordinat ya, lokasi. Ini juga kontur tegangan, kita bisa evaluasi ya berdasarkan masing-masing deformasi. Nah, sedikit catatan tambahan ya. Kadang-kala kan kita lupa nih bahwa beton kita itu ya, meskipun di daerah ya khususnya di masyarakat kita masih familiar menggunakan mutu beton dengan standar uji kubus yang kita kenal misalnya K250, K200. Ya ternyata ya ini tadi ya persinggungan dengan akademis yang mudah-mudahan ini menjadi share yang positif. Itu kalau uji kubus untuk ke uji silinder itu perlu konversi ya, jadi tidak sama. Artinya nanti silakan ada beberapa rumus ya, ada di bukunya Pak Istimawan juga ada, atau di bukunya SNI berapa 2847 yang 2013 juga muncul ya untuk konversi uji kubus ke silinder. Kalau saya pakai praktis itu nilai saya kalikan atau saya reduksi dengan 0,83. Kalau misalkan saya dapat K250 berarti uji silindernya kurang lebih sekitar 19,7 sampai 21 MPa. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi 19,7 sampai 21. Jadi sangat rendah sekali kalau di uji silinder. Dan padahal peraturan kita udah menekankan uji silinder. Tapi ini masyarakat gitu ya. Ya kan? Kita kan nggak harus pakai pentungan besi gitu kan. Kita harus, inilah tugas akademik untuk memberikan penyuluhan bahwa penggunaan standar kita adalah menggunakan beton. Nah, poin yang kedua tentang beton ini, beton itu secara desain, kenapa kombinasinya dengan beban bertulang, supaya masyarakat juga bisa tahu, beton itu kuatnya hanya terhadap tekan. Jadi kalau kita punya, ini mutu beton K250 atau 250 kg tiap 1 cm persegi, ya, setiap 1 cm persegi, itu artinya dia hanya kuat terhadap tekan. Bagaimana dengan tariknya? Nah, tariknya itu riset beberapa mengatakan ada yang cuma 10%. Jadi kemampuan tariknya adalah 2,5. Itulah sebabnya kita pakai reinforcing, steel bar reinforcing atau penulangan. Ya, tulangan baja yang kita masukkan di situ. Nah, kadang-kala suka lupa tuh ya, Mohon izin, Pak. Oke. Ya. Waktunya sisa 8 menit. Oh, 8 menit, J. Sudah pasang 8. Terima kasih, Pak. Nah, ini berikutnya. Ya, sebagai kesimpulan ya, pas kebetulan juga ya. Paling tidak kita berharap bahwa stabilitas itu haruslah kita perhitungkan baik-baik ya, karena kalau strukturnya tidak stabil, mana mungkin ya dia bisa
dia bisa berdiri aja nggak mampu, apalagi kuat gitu ya. Nah, jadi harus bisa mampu berdiri dulu ya, harus bisa mampu berdiri dulu. Dan kemudian kesalahan-kesalahan desain, kesalahan-kesalahan asumsi perletakan dan segala macam itu harus perlu di-matchingkan lagi. Nah, kemudian ya tekuk adalah bahaya yang sangat risiko akibat kelangsingan suatu batang, ya, geometrik kelangsingan suatu batang. Bisa disebabkan oleh beban angin, kan cuma pemicunya doang, ya. Jadi misalkan saya punya beban ini kuat nih gitu ya, 2 ton. Ternyata ada angin kecepatan 5 megapascal pas lewat segitu. 5 megapascal ini mendorong itu, dia menyebabkan small disturbance atau gangguan kecil pada batang tersebut, ya. Akhirnya dia melampaui ya dari desain kapasitas bijinya. Akhirnya dia mengalami gagal tekuk ya dan lain sebagainya. Itu penting sekali kita melihat hal-hal seperti itu. Bukan hanya pada tekuk. Beberapa reportase ya kompetisi itu juga kita bisa lihat kasus Tacoma Bridge juga sama. Ya, tentang natural frekuensi angin ya, bukan hujan ribut, angin sepoi-sepoi bisa merobohkan jembatan. Kemudian di sini saya bicara secara khusus, tapi untuk bangunan-bangunan heritage ya, seperti bangunan budaya ya, warisan-warisan budaya, mungkin peninggalan-peninggalan yang sangat punya nilai old ya, punya nilai sejarah yang tinggi, sebaiknya jangan dibiarin ya, harus diberi perkuatan, harus ditinjau, harus dimonitoring. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena bencana tidak pandang bulu gitu kan, tidak diskriminasi ya. Siapa aja bisa kena. Terutama untuk komponen konstruktor yang melintasi atau berada di daerah-daerah transportasi massal ya, transportasi massal. Nah, yang terakhir kita bisa lihat di sini ya, ini cuma angka-angka ya, bahwa usaha apapun yang kita lakukan ya, kita penting menyelaraskan, mengharmonisasikan antara teman-teman profesional ya, teman-teman konsultan ya, para kontraktor ya, teman-teman yang di pemerintahan ya, kemudian dan teman akademis, kita harus berjalan secara harmonis sehingga mudah-mudahan seluruh karya kita itu bisa mendapatkan perlindungan. Karena suka tidak suka ya, yang bisa menjaminkan cuma Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, Prof. Edi, monggo. Ya, terima kasih, Prof. Materi yang luar biasa sekali, ya, mengingatkan saya 10 tahun yang lalu, ya, tentang ini, terlebih yang kuat atau yang stabil. Yang saya bawa sampai saat ini dari Pak Dr. Petani selaku pembimbing saya itu ya, akhirnya merubah statement saya bahwa lebih baik stabil dulu ya, itu kuat ya. Seperti yang dikatakan tadi, bagaimana bisa berdiri ya kalau nggak stabil. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke sesi diskusi. Kita punya waktu 30 menit untuk diskusi. Mungkin diawali dulu dari yang ini, kita tatap muka seperti ini, bisa diwakili dulu ke Bapak Zainuddin S. Hud. Apakah bisa bergabung Bapak Zainuddin S. Hud dari Kasih Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kaltara? Bisa, Pak. Oh ya, ini Bapaknya sudah ada. Saya persilakan Pak mau memberikan argumen atau pertanyaan kepada kedua narasumber kita Pak terlebih dahulu. Monggo Pak, saya persilakan. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin Kepala Pelaksana Bapak AM Santiaji Panarangi, dan salam hormat kepada rekan saya Dr. Miftahul Iman ST, dan izin, para dosen lain. Ya. Mohon izin Pak, videonya bisa di on kan Pak? Oh iya. Ya, mungkin langsung saja ya, pertanyaan untuk Bapak Dr. Miftahul Iman ya, terkait dengan tinjauan stabilitas dan kekuatan infrastruktur. Sebagaimana materi yang tadi ditayangkan ya, terkait dengan rekam jejak gempa dan tsunami yang ada di wilayah kita, khususnya wilayah Kalimantan Utara, ya, karena
seingat saya di wilayah kita ini ada 3 sesar sebenarnya. Sesarnya yang pertama itu di selatan, ya, berbatasan dengan Berau itu sesar Maratua, sampai ke Muara Pangian. Sesar itu dari Berau sampai ke Muara Pangian. Yang ketiga adalah sesar Tarakan itu sendiri, ya. Yang ketiga adalah sesar Sampurna, di atasnya Nunukan. Jadi ketiga sesar ini mau tidak mau atau suka tidak suka suatu saat akan bergerak, karena itu sudah kondisi sunatullah, kondisi alam. Sebagaimana yang rekam jejak 2019 yang kita alami, ya, gempa yang ada di daratan Tanjung Selor kemarin itu sesarnya Maratua. Sesarnya Maratua. Jadi mengacu dari itu, apakah ada semacam keputusan bersama, ya, mengingatkan kalau kita lihat di wilayah utara ini orang berpikiran anteng-anteng aja gitu loh, bangun seenaknya misalnya gitu kan. Misalnya macam menara. Saya ingat dulu 2004 itu menara TVRI yang besar itu dihantam badai, itu kena ekornya saja tuh. Kepala dan badannya itu dibikin, ekornya ada di Tarakan. Selama seminggu itu dia hantam badai, roboh menara itu. Padahal itu baja tuh. Menara TVRI itu. Itu 2004 kalau salah. Seingat saya itu 2004, bulan Ramadan itu. Nah, kemudian angin puting beliung, akhir-akhir ini menghantam baliho segala macam. Nah, itu juga. Dan banjir rob. Nah, saya melihat struktur bangunan yang ada di Kalimantan Utara ini harus memikirkan dengan kondisi alam yang ada gitu loh. Jadi bisa jadi para ahli bersepakat lah paling tidak, ya, bagaimana menelurkan gagasan yang bagus untuk infrastruktur yang tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zainuddin dari Kasih Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Utara. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Dr. Miftahul Iman. Monggo Pak Dr. silakan ditanggapi. Pak, ada dokter Pak lagi gitu ya. Aduh, monggo. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Zainuddin, ya. Beliau juga adalah rekan kami, gitu ya. Kita banyak berdiskusi soal bencana gini ya. Terutama sejak beliau ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pertanyaan sekaligus masukan buat harmonis ya antara pemangku jabatan ya atau umarok lah kayak gitu ya dengan para akademisi ya, dan tentu juga para eksekutor ya, para knight-nya ya, para satria-satrianya, konsultan-konsultan, kontraktor-kontraktor, dan tidak lepas juga dari teman-teman akademik ini. Acara gini nggak bakalan terjadi kalau cuma saya dengan Pak Edi doang gitu ya Pak ya. Kita kebanyakan nyuruh gitu ya. Nah, ya kan, tapi dengan adanya kekuatan pemuda mahasiswa himpunan ini Gilan. Ini nanti sebentar saya provokasi lagi untuk mahasiswa di mana? Di Banjarmasin gitu ya. Wah, saya provokasi semua ya supaya bisa kita menyadari why, kenapa? Karena memang comfort zone itu kan melenakan. Ya enggak? Ya kan? Kita kan merasa nyaman ya kan, kita tidak berada di kondisi kritis. Kalau sedikit nyimpang sedikit ya, saya kasih 1 menit untuk cerita tentang teori Mestakung ya dari Profesor Yohanes Surya ya. Beliau adalah pembimbing olimpiade fisika ya, matematika anak-anak negeri ya. Jadi teori Mestakung itu kalau kita mau sukses, mau kita harus berhasil, itu sama kayak teorinya Euler tadi. Tempatkan posisi kita tuh pada kritis. Nah, saya melihat ya, kita bandingkan ya, negeri kita ini gemah ripah loh Jinawi ya. Seorang seniman terkenal di Indonesia tuh mengatakan tongkat kayu dan batu jadi tanaman loh. Saya sampai sekarang mikir, kuliah sampai S3 saya pikir tuh gimana nih tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi ternyata saya tahu gitu ya. Nah, saya bisa ngerti dari wejangan Cak Nun ya dalam satu pengajian maya yang saya bikin. Itu ternyata beliau orang Indonesia ini keren ya. Nggak punya duit, wani rabi gitu ya. Jadi nggak punya uang, berani nikah. Ya karena memang kita sudah terbiasa pada daerah comfort zone. Nah, mudah-mudahan ya dengan adanya gini mungkin sedikit mengganggu, sedikit menimbulkan ketidaknyamanan ya, menimbulkan kekhawatiran. Tapi
please tolong bukan diambil sebagai sisi negatif ya. Kita sedang melakukan mengedukasi. Sebagai contoh tadi kisah rumah sakit di Jepang gitu ya. Jadi mereka kan tidak terbentuk dengan begitu saja. Ya, bukan tidak terbentuk dengan begitu saja. Ada gempa sebesar itu di satu rumah sakit, ya langsung kabur atau malah lompat keluar jendela gitu ya. Malah lebih berbahaya kan tidak. Mereka terbiasa tenang, mereka duduk standby, mereka yakin dengan strukturnya. Ini saya terus terang, meskipun saya yang merancang dengan Pak Edi ini gitu ya, atau ditambah satu mungkin Pak siapa tuh, koleganya Pak Edi, itu kalau ada gempa, kamilah yang mungkin duluan lari gitu ya, mungkin gitu ya, Prof ya. Nah, karena kami tahu gimana hitungannya gitu ya. Nah, ini yang susah ya. Nah, jadi satu sisi perlu adanya akuntabilitas ya, perencanaan yang jelas ya kan. Kita tidak sedang mendiskreditkan siapapun, tidak gitu ya. Karena kalau bahaya itu orang soleh juga kena loh, kena musibah orang soleh juga kena ya. Jadi kita sama-sama mengantisipasi bahaya. Terus yang paling penting tadi adalah mengedukasi sejak usia dini. Nah, ya kan? Nah, saya berkali-kali mungkin menunggu taman kanak-kanak gitu ya, kita datang ya. Apakah itu bahaya kebakaran ya kan, dari BNPB atau dari Badan BPBD ya, BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kaltara mungkin bisa menginisiasi program mitigasi ya kan. Apalagi termasuk pas musim-musim kemarau. Jadi seolah-olah langganan gitu ya, langganan apalagi kebakaran dan lain sebagainya. Kalau kita lihat-lihat ya hasil ya nasihat-nasihat lah, ujangan-ujangan dari beberapa relawan-relawan yang pernah saya datangi untuk Merapi itu, kebanyakan itu ketidakefektifan adalah karena miskoordinasi. Biasanya miskoordinasi. Ya, miskoordinasi, dan tentu saja untuk koordinasi tentulah harus ada edukasi. Mungkin begitu Bapak Jainuddin. Ya, mudah-mudahan saran Pak Jainuddin tadi bisa membuka kita untuk menuju Kalimantan yang lebih bersinar. Gitu, Prof. Edi. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Dr. Miftahul Iman. Ya seperti itulah yang terjadi. Mudah-mudahan ini mungkin ada ya peserta webinar yang dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum mungkin yang berkecimpung di dunia perizinan untuk gedung-gedung gitu. Kalau ada bisa mungkin nanti bisa langsung menanggapi ya pertanyaan dari Pak Zainuddin dari kasih kesiapsiagaan di BPBD tadi. Ya, yang benar yang yang dikatakan Pak Miftah tadi. Ya, pengalaman saya ini saya sedikit share pengalaman. Kalau kita bicara dari gempa itu, jangankan di gempa, Pak. Terkait mutu beton aja masyarakat kita masih sangat membutuhkan edukasi sekali. Itu yang terjadi ya. Seperti yang Pak Prof. Miftah tadi ceritakan itu kan terkait mutu beton yang biasanya pakai K, padahal standarisasinya adalah harus pakai silinder itu kan. Nah, dan hal-hal lain yang sangat berhubungan yang ujung-ujungnya larinya ke kos lagi, katanya banyak sekali perdebatan seperti itu. Nah, sangat penting sekali adanya edukasi tersebut. Itu pertama menurut saya. Kedua, menarik tadi yang dikatakan kita tadi itu program mitigasi usia dini. Itu penting menurut saya. Ya, ketika kita yang tua-tua sudah sulit untuk menerapkan untuk peka terhadap bencana, mari kita meregenerasinya ke anak-anak kita. Ya, insya Allah mohon izin Kepala BPBD Pak Santiaji, kalau ada program seperti itu saya siap terlibat dari Universitas Borneo Tarakan karena menarik sekali. Oke, apa ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan secara live? Kalau sambil menunggu, kalau tidak ada saya membacakan pertanyaan yang ada di chat. Pertanyaan pertama dari Dewi R dari Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Ini pertanyaan ditujukan kepada Kepala BPBD, Mbak Santiaji Pananrangi. Pertanyaannya adalah gempa bumi hanya terjadi satu kali di Provinsi Kalimantan Utara. Ini berdasarkan data presentasi tadi. Namun saya baca gempa tersebut yang terjadi di tahun 2015 memiliki kekuatan yang termasuk besar, yaitu 6,1 skala Richter. Apabila mempertimbangkan bahwa
dari kondisi tektonik Provinsi Kalimantan Utara adalah yang paling rawan mengalami gempa di Pulau Kalimantan. Bagaimana urgensi masyarakat untuk mendirikan rumah dan bangunan gedung yang tahan gempa? Nah, ini di Pak. Nah, ini dari pertanyaannya itu setelah pemaparan materi dari Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Utara. Mungkin bisa ditanggapi kepada Pak Santiaji Panerangi atas pertanyaan pertama ini. Silakan Pak. Makasih. Saya rasa pertanyaan cukup bagus sekali ini. Dari jauh-jauh dari Banjarmasin kayaknya ini. Berkaitan gempa yang telah terjadi di tahun 2015 ya tadi. Akhirnya ada beberapa kegiatan yang dilakukan 2015. Nah, karena kita tahu bahwa gempa pada waktu itu banyak kejadian-kejadian termasuk bangunan-bangunan yang retak, termasuk yang rusak, longsor dan segalanya. Tapi dari sisi mitigasi yang dilakukan pada teman-teman, ya inilah saya bilang bahwa kita di Badan BPBD, bukan hanya BPBD sendiri, bahwa seluruh masyarakat akan kita harus memberikan pengetahuan terhadap persoalan kebencanaan. Di sisi lain juga karena inilah barangkali bukti bahwa dulu masih daerah Kaltim, akhirnya terjadi pemekaran. Ini yang untuk kita memudahkan lagi pemerintah meningkatkan kita, tapi dengan kita harus mempersiapkan SDM berkaitan dengan persoalan-persoalan kebencanaan. Karena kalau tidak paham persoalan kebencanaan, hanya tahu bencana banjir, hujan lagi akan banjir, itu ya tanda-tanda alam aja yang mereka tahu kan, tidak ada apa harus langkah-langkah yang diberikan. Jadi dengan adanya Kalimantan Utara ini jaringan ya. Halo, host. Jaringan ya, host. Halo. Jaringan ya, Pak Edi ya? Iya, sebut. Mohon maaf, Pak. Jaringannya Ya. lagi tidak stabil. Oke. Suara beliau coba dikembalikan ke beliau, bisa? Coba dikembalikan lagi ke Pak Santiaji tadi. Terkeluar ya. Halo, Pak Santiaji. Coba ditanya ke Pak Jainuddin, coba Pak. Iya. Ya, dilanjutkan. Pak Jainuddin. Kembali. Ya. Apakah sudah masuk kembali Pak Santiaji? Belum ya? Terkeluar ya, salah jaringan ya. Oh iya, masuk. Oke, masuk. Ya. Silakan Pak. ya. Jadi itu Pak, jadi itulah pentingnya barangkali kita harus berterima kasih untuk pemerintah pusat yang telah mengeluarkan Kalimantan Utara untuk kita lebih tertib dari sisi
tadi disampaikan tadi bahwa data-data itu yang sangat penting. Tapi apa data yang harus kita lakukan kalau tidak ada persiapan-persiapan orang yang mengolah data? Nah, persoalan kebencanaan ini. Jadi juga bagaimana kita bisa melakukan mitigasi persoalan yang terjadi di masing-masing wilayah. Itu yang sangat barangkali berkaitan dengan persoalan. Termasuk tadi ada saya lihat di pertanyaan berkaitan dengan bagaimana pembangunan rumah dan konstruktor tanahnya. Barangkali kita harus melalui bahwa konstruktor tanah yang harus kita pahami. Konstruktor tanah. Kedua, yang sangat mendasar itu bagi kepala desa yang akan memberikan pengantar izin IMB. Ya, jangan seenaknya aja mereka langsung tanda tangan pengantar IMB, tapi tidak melihat bahwa ini cocok nggak, pas nggak. Ini yang sering terjadi hanya karena melayani faktor pelayanan aja. Masyarakat resiko yang akan terjadi pada saat yang membangun di situ tidak, karena ingin faktor pelayanan saja. Akhirnya juga para teman-teman yang melakukan perizinan jadi IMB dulu ya hanya sekedar mengeluarkan langsung, tidak melihat kondisi yang sebenarnya terjadi. Akhirnya terjadi resiko bencana yang tidak kita diinginkan dalam rangka pembangunan rumah atau bangunan. Nah, itu yang sangat nampak saya lihat. Termasuk tadi yang ada yang menanyakan berkaitan dengan pertanyaan tadi itu ada pembuatan bangunan. Tadi saya rasa sudah bagaimana kita melihat kontur tanah berkaitan dengan kesiapsiagaan, pencegahan dan peringatan dini. Pencegahan ini kita sudah lakukan, tapi belum bisa merata pencegahan karena masih ada pola pikir yang sempit sekali bahwa yang punya tugas hanya BPBD. ini harus BPBD. Sebenarnya pemerintah desa, semua masyarakat, termasuk dunia usaha, akademisi harus terlibat semua dalam rangka pencegahan ini. Melakukan pendidikan penjenjangan, sosialisasi. Ini semua kita harus lakukan bersama. Jadi saya rasa koordinasi dan keterpaduan kita perlu diperkuat lagi untuk dalam rangka melakukan pencegahan. Termasuk kesiapsiagaan ini kita sudah lakukan berkaitan dengan pasca kegiatan yang sudah kita lakukan, maupun yang non struktural maupun struktural itu sudah dilakukan. Itulah satu langkah lakukan mitigasi bencana, membangun prasarana fisik, pendekatan teknologi. Tapi ini juga dengan teknologi yang diharapkan, Pak. Karena kekurangan SDM kita. Barangkali nanti dengan Pak Dr. Imam ini nanti dengan kita bisa berikan satu rekomendasi ke depan untuk Kalimantan Utara atau kabupaten bagaimana membangun prasarana fisik pendekatan dengan teknologi. Mitigasi bencana yang kita lakukan, melakukan kebijakan mitigasi bencana ke masyarakat, ya itulah di istana, kita bentuk di istana relawan-relawan, tapi itu juga kan belum semuanya kita lakukan. Bagaimana melakukan pola pikir masyarakat yang jauh untuk berkaitan dengan bencanaan. Tadi ada lagi tadi Pak Supardi berkaitan dengan pembangunan, pencegahan tadi dari Indah, termasuk dalam rangka pembentukan relawan, pembentukan dengan sebenarnya sudah mulai aturan-aturan ini berkaitan dengan pemerintahan sudah mulai bagus lah. Aturan-aturan dasar-dasar yang dalam rangka persoalan kebencanaan alhamdulillah sudah kita. Tinggal bagaimana di sektor pembangunannya.
sarana dan prasarana, bagaimana dengan SDM berkaitan dengan kebencanaan. Yang ketiga, bagaimana dengan masyarakat. Ini yang tiga konsep, yang mendasar kita, sektor pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka membangun mitigasi kebencanaan yang ada di Kalimantan Utara. Semoga ini barangkali dengan adanya ini bukan hanya kita sampai di sini, tapi mudah-mudahan Pak Dokter, Pak Imam, dan rekan yang lain kita bisa lagi buka diskusi-diskusi. Walaupun kita buka diskusi kecil, kita bisa membawa Kaltara persisi upaya mitigasi penanggulangan bencana di Kalimantan Utara. Tapi pun sebagai para pelaksana masih banyak kekurangan Pak, masih banyak kekurangan. Tapi kami yakin, insya Allah teman-teman kabupaten kota akan lebih proaktif, berinovasi dalam rangka persoalan kebencanaan. Harapan kami hanya dukungan pemerintah daerah. Bagaimana seorang pemimpin kepala daerah memberikan kepada BPBD untuk melakukan tupoksi berkaitan dengan kebencanaan untuk lebih koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait. Demikian barangkali moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Langsung semuanya dijawab pertanyaannya. Ya, jadi saya tidak perlu membacakan lagi pertanyaannya, luar biasa. Kemudian mungkin ada pertanyaan 3 penanya secara live, mungkin ada. Boleh? Dari mahasiswa, mungkin dari praktisi, konsultan yang hadir. Saya lihat tadi dari ini peserta ada yang dari Aceh, ya, luar biasa. Webinar kali ini sangat luas sekali. Mungkin ada, bisa langsung ditanyakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak Anwar dulu ya Pak ya. Oke, terima kasih atas kesempatan ya. Menarik topik yang disampaikan Pak Dr. Miftahul Iman tadi ya. Kaitannya dengan desain. Tadi saya melihat ada desain offshore dan sebagainya. Yang pertama, kebetulan saya melihat ini latar Pak Dokter yang Miftahul. Apakah ini fem rotasional itu? Karena saya juga mendalami metode elemen hingga non-linear. Kebetulan tadi ada saya lihat buckling non-linear. Nah, selama ini biasa kami selesaikan kalau analitiknya pakai fungsi eliptik. Kemudian kalau numerikalnya saya gunakan rotasional. Nah, tadi saya lihat hasilnya. Apakah dengan metode atau ada metode lain? Itu pertama. Kemudian kedua, hasil-hasil tadi itu apakah ditinjau secara dua kondisi biasanya, secara deterministik dan plastik untuk kondisi beban-beban yang ada di berkaitan dengan beban acak yang ada di laut. Terima kasih Pak Miftahul. Iya. Terima kasih Pak. Mohon maaf, izin Pak Anwar dulu dari mana Pak? Anwar dulu dari mana Pak? Dari Universitas Tadulako Palu. Izin. Saya dulu dokter IPB. Oh, Tadulako. Baik Pak. Terima kasih Prof. Pintar, bisa langsung ditanggapi. Oke, baik. Terima kasih Pak Anwar. Salam Finite Element ya. Udah, Assalamualaikum. Ini asik nih ya ketemu pecinta Finite Analysis. Takutnya kita bisa ngobrol lupa waktu ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk bersingkat sedikit, memang background saya dan yang saya ceritakan matrik geometrik nonlinear ya. Jadi kita menggunakan komponen rotasi tadi. Detailnya bisa dilihat di paper yang sudah dipublish ya oleh jurnal Gajah Mada, itu dari
Profesor Insinyur Bambang Suhendro, MNCPSI. Tentu mesti kenal ya, Pak Anwar mesti kenal. Kalau di Tadulako ada Pak ini ya, Pak ya, Pak Yusuf ya. Jadi ada ya, Yusuf ya. Wah, salam ya. Pak Yusuf. Oke, baik. Ya, itu yang pertama. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara soal backlink ya, memang kan backlink ini kan adalah salah satu yang menjadi apa ya, jadi primadona ketika kita mendesain batang tekan, ya. Desain batang tekan. Karena kekhawatiran dari batang tekan itu dari axial compression force-nya sudah natural memang sudah bisa mengakomodir. Jadi bahkan kalau tanpa disambung pun dia sudah memang menuju ke join gitu ya, secara fitrahnya batang tekan. Tetapi tetap harus kita pertimbangkan ya faktor beban tandem tadi, ya kan? Karena perilaku struktur kan pasti akan bisa berubah-ubah ya Pak ya. Apakah dia pengaruh beban dan segala macam. Nah, tapi menarik tentang buckling tadi sedikit, saya panggil Prof. Anwar aja nih ya, keren loh, sesama pecinta padat elemen gitu ya. Jadi saya lagi menekunin bagaimana non-linear geometric analysis ya, terutama untuk batang tekan yang ada defeknya, biasanya kan gitu. Nah, saya baru kalau dulu desain code yang dulu ya, baik dari American Steel Construction itu kan belum timbang lubang gitu ya. Pertimbangan lubang hanya pada tension member atau desain batang tarik ya, di mana nanti kita akan mengevaluasi yang namanya fracture kriteria. Di situ kita akan mempertimbangkan lubang. Tetapi kalau batang tekan hampir praktis saya cari dari beberapa code tidak. Namun di ASC yang baru-baru ini ya, saya juga nggak tahu, bukan GR gitu ya, itu udah mulai mempertimbangkan adanya pengaruh pada batang tekan. Tentu secara inspirasi kita, di samping dia mengurangi kapasitas mengurangi penampang dan otomatis mengurangi kapasitas kekuatan strength-nya ya. Keberadaan lubang atau defect itu juga mempengaruhi daripada radius of gyration-nya, jari-jari kelengkungannya. Dan ya dengan yang namanya radius of gyration atau jari-jari kelengkungan, radius yang memiliki luas momen inersia yang sama. Kalau bahasa matematiknya, radius of gyration adalah akar inersia dibagi luas tampang. Begitu kira-kira. Nah, di sini kemarin, ini saya cuma cerita curhat aja, di mana saya balik curhat ya, bukan menjawab. Kesulitan saya, sampai dengan saat ini, saya belum menemukan yang namanya governing equation-nya. Sebetulnya sebenarnya banyak ya, governing equation-nya, ketika kita memodelkan satu batang tekan yang memiliki defect. Sementara saya baru mengejar dengan finite element yang berbasis dengan software. Ada ya beberapa software ya dengan dua pemodelan, dua idealisasi. Yang pertama kita tahu kita pakai cangkang 3 dimensi ya, shell 3D. Kemudian saya coba dengan software lain yaitu Abacus menggunakan solid 3 dimensi ya. Jadi yang satu pakai shell, yang satu pakai solid. Nah, kemudian kita mengejar itu, kita membandingkan dari yang perfect strictly Euler column yang teori aslinya ya, kemudian kita coba beri defect dengan posisi. Nah, memang semuanya ada powerful karena sekali lagi kalau eigen value itu kan di salah satunya adalah solusi sementara ya. Eigen value adalah JJ. Ya. Silakan Pak. Iya Pak, Pak Sati Haji. Saya mohon maaf Pak karena saya harus berangkat Pak, tapi untuk diskusi lebih lanjut barangkali saya mohon maaf Pak Dokter. Oke, baik, ya Pak. Selamat jalan Pak. Mau langsung mau berangkat ini Pak ya? Ya Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih Bapak. Nah, itu dia nih, kalau sudah dipancing ngomong pada elemen tuh susah deh. Pak Anwar keren banget ya Pak ya. Tahu banget ya. Jadi ya intinya gitulah ya. Kemarin kita explore dengan numerical analysis berbasis software. Tentu softwarenya finite element. Nah, tetapi kalau pada finite element program kan begitu kita masuk ke non-linear analysis ya, kita kan ada solvernya tuh masing-masing tuh Pak. Nah, ada yang nanti Newton-Raphson atau Newton-Raphson modified gitu ya. Nah, di situ kan akan beda-beda lagi tuh untuk incremental load ketika menghasilkan kurva non-linear itu tadi. Nah, di situ saya belum berhasil terus terang Pak. Nah, kalau Pak
Anwar ini sudah sampai bicara soal rotasional tadi ya sebagai elemen dari matriks geometrik. Nah, ini saya kasih tahu juga buat teman-teman. Kita kan kebetulan saya ngajar matrik ya di kampus lain, kan, analisis matematik. Di situ kan kita kenal ada matriks kekakuan, ada matriks displacement. Saya nyebut ini rumus sakti di teknik sipil. Ada hubungan antara gaya dengan kekakuan suatu elemen dengan perpindahan yang ditimbulkan. Makanya equilibrium equation-nya adalah vektor gaya sama dengan matriks kekakuan kali vektor displacement. Oke, ini yang disebut sebagai material failure atau kondisi kegagalan material. Kondisinya material. Berbeda halnya dengan ketika kita bicara geometric failure. Nah, contohnya ada tadi profil-profil baja yang karena dimensi yang langsing dia langsung melentur. Dia tidak mampu menahan berat sendirinya. Itu yang saya katakan tadi instability. Dalam bahasa kita ya, dalam bahasa American Structural Construction itu disebut sebagai instability. Itu ketidakstabilan struktur. Nah, ketika ketidakstabilan, maka kita perlu satu matriks yang namanya geometrik, matriks geometrik. Nah, untuk mengeksplor matriks geometriknya ada dua cara. Yang pertama yaitu adalah yang secara umum memang itu kita menggunakan agent value, solusi agent value. Jadi matriks geometriknya ya tadi pakai persamaan yang tadi. Persamaan yang tadi di SAP 2000 atau di program-program lain juga ada. Itu kita akan menghitung faktor tekuknya. Tapi ini adalah solusi linear. Kalau orang-orang di luar sana ya, saya punya komunitas juga yang bicara tentang ini. Itu disebut sebagai linear backlink analysis atau Euler backlink. Nah, karena asumsi ada linear. Tetapi ketika kita masuk non-linear analysis, maka kita membutuhkan namanya nanti matriks geometrik non-linear. Kenapa? Kalau non-linear itu beban yang bekerja udah incremental load. Jadi kita bisa memonitoring. Nah, memonitoring per beban naik. Dan hasilnya kalau yang namanya instability atau tekuk, kurva yang dibentuk adalah kurva non-linear, asimptotis dari fungsi kurva tersebut adalah nilai kritisnya. Nah, tapi PR saya ya mudah-mudahan nggak bisa ini menentukan fungsi ya. Kita baru mencocokkan antara eksperimental ya. Karena di lapangan sekali lagi di lapangan yang namanya tekuk itu tidak terjadi in plan, Pak. Tidak terjadi in plan. Bisa saja dia out of plan. Makanya tadi rotasi itu main tuh ya, bisa jadi dia out of plan. Apalagi kalau bentuk penampangnya punya sumbukan-sumbul lemah yang sama ya, sumbukan-sumbul lemah kayak penampang lingkaran dan segala macam ya. Skripsinya Pak Edi dulu. Mohon maaf ya, saya terpaksa mengeksplor mahasiswa untuk kepentingan nafsu dunia saya gitu ya. Jadi itu sekali lagi kendala saya masih berhenti di situ. Ya mudah-mudahan nih makin banyak nih saya punya panutan baru nih ya, Pak Anwar bisa cerita lebih banyak soal finite element, terutama non-matrix non-linear geometrik ya, non-matrix non-linear geometrik. Itu yang pertama. Jadi sekaligus yang kedua tadi ya Pak ya tentang buckling ya. Mudah-mudahan seperti itu Pak Anwar. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Anwar dan Pak Miftah. Luar biasa kalau bahas masalah finite element kita bisa sampai jam 3 pagi, Pak. Itu pengalaman ya, itu pengalaman saya waktu bimbingan sama Pak Dr. Miftah Iman itu. Iya, panjang. Tapi menarik. Harapannya memang harus ada regenerasi di finite element method ya. Penggunanya ya, termasuk saya sendiri. Saya aja harus banyak belajar lagi. Oke, karena waktu yang sudah mendekati habis, mungkin ada satu pertanyaan lagi ini ditujukan ke Pak Dr. Miftah Iman secara live chat ini Pak. Ya dari chat tadi. Ada dua pertanyaan ini Pak dari mahasiswa. Pertama dari Abima Indra Nur Cahya. Pertanyaannya, apabila floods atau banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Kaltara, maka hal tersebut mungkin terjadi karena curah air hujan atau tidak terserapnya air oleh tanah. Bagaimana kira-kira model pembangunan infrastruktur yang bisa memudahkan air terserap dalam tanah? Itu pertanyaan pertamanya, Pak. Kemudian pertanyaan keduanya dari Adrian Hartono. Apakah beton bertulang dapat menstabilkan suatu struktur ketika terjadi gempa? Dan apakah rangka baja dapat menahan beban yang ekstrim tersebut bila dikolaborasikan dengan material lain? Serta adakah inovasi
dalam bangunan tahan gempa untuk kedepannya. Jadi ada bukan 2 pertanyaan ini jadinya, jadi 4 pertanyaan ini. Jadi monggo langsung ditanggapi ya, sebelum kita akhiri webinar kita. Mari Pak. Nusantara kita. Oke, baik. Terima kasih Prof. Edi ya. Untuk teman-teman, kami terbiasa mengambil gelar ini ya, selain di samping doa, tapi bukan nyombong nih, bukan ya. Karena itu juga ada ujungnya, mungkin provokator akademik ya untuk mempori semangat mahasiswa. Kalau di Jerman ya, itu juga sering untuk kolega lecture, itu dosen adalah gitu ya, seperti itu. Oke, saya langsung coba diingat-ingat soal flood ya, banjir. Kapasitasnya tentu teman-teman yang di hidro yang jauh lebih tahu tentang ini ya. Teman-teman di pengairan, di sini saya lihat tadi ada Pak Sabudi juga ya, kemudian ada tadi dekan kita juga orang Kairan ya, kapolri kita orang Kairan yang berkecimpung dengan flood routing ya, pengusuran banjir dan segala macam. Etisnya saya tidak boleh bicara banyak tentang itu ya, cuman saya hanya bisa menyinggung sedikit pasca terjadinya banjir. Karena persoalan apakah evapotranspirasi gitu ya, penyerapan air ya, jenis tanah, sekali lagi saya menggaris tebal, that is the most important to know more about data ya. Kita jarang pakai data gitu ya. Nah, meskipun kadang-kadang tebakan-tebakan kita sering menang gitu ya, sering benar gitu ya. Mungkin biasa gimana, tetapi kita tidak beranjak, kita tidak kita tidak discuss based on data. Jarang sekali. Makanya tadi sangat menarik pertanyaan tadi dari Pak siapa, Pak Edi, yang tentang tadi ada penyerapan air ya, mungkin curah hujan ya dan segala macam dengan beberapa formulasi dan segala macam. Itu Pak siapa? Abima Indra Nur Cahya. Oke, Pak Indra gitu ya, mohon maaf saya salah jika salah mengucapkan Pak Indra. Jadi itu mesti harus based on data. Apakah teman-teman di Kairan ya, sudah atau teman-teman di dinas Kairan mungkin ya sudah melakukan hidrometri itu, apakah jangan-jangan karena pengaruh kontur topografi, contoh kayak Amsterdam, kayak Belanda, boleh jadi gitu ya. Jadi memang secara topografi gitu. Tapi once again, that is the importance of data. Kita harus talk based on data, ya kan? Kita harus bicara tentang data. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi kalau boleh diulang. Ya Pak, baik, pertanyaan kedua itu apakah beton bertulang dapat menstabilkan suatu struktur ketika terjadi gempa, dan apakah rangka baja dapat menahan beban yang ekstrim bila dikolaborasikan dengan material lain, serta adakah inovasi dalam bangunan tahan gempa untuk kedepannya? Ini pertanyaan tingkat tinggi semua ya. Baik, terima kasih. Apakah semua gitu ya? Apakah semuanya ini gimana Pak? Tapi oke, Pak siapa tadi? Dari Pak? Dari Pak Adrian Hartono. Oke, baik Pak Hartono ya. Apakah beton bertulang bisa? Bisa ya, bisa. Tapi dengan catatan harus memenuhi satisfy the seismic requirements ya. Kita sudah punya SNI 1729 itu Profesor Masyur Isam dan kawan-kawan ya, termasuk juga Prof. Bambang Sendro terlibat dalam itu gitu ya, dalam desain bagaimana. Jadi tidak serta-merta mengadopsi American Institute 318 itu ya. Kita sudah bicara banyak ya. Bahkan kalau kemarin saya pas menghadiri webinar yang diadakan oleh Haki gitu ya, teman-teman Haki Jogja. Kebetulan juga narasumber juga udah bercerita pada tingkat mengevaluasi pasca gempa tadi ya, pasca gempa ya kan, deformasi struktur gimana. Nah, di situ itu yang pertama. Jadi bisa dengan catatan harus memenuhi kriteria itu. Bahkan pasangan dinding pun ya itu juga harus ada yang namanya interblock masonry. Jadi pasangan batu bata ya fungsi ya. Kalau nggak salah Pak Edi juga ingin menginisiasi ini ya. Nah, jadi itu juga sama ya. Itu juga bisa ya dipakai. Intinya elemen struktur apapun yang penting bisa memenuhi persyaratan seismik yang telah diatur. Dan sekali lagi ada hal yang paling penting, based on data. Saya mengingatkan lagi based on data. Kenapa? Kadangkala ada dua hal. Yang pertama, kita sering terjadi adalah teledor. Jadi kita lupa ya, oh ini kita nggak ngaruh nih. Contoh struktur tangga biasa aja. Padahal struktur tangga kalau di sekolahan itu paling padat. Anak-anak sekolah kalau istirahat nongkrongnya di situ, ya kan? Kita tebal tangganya santai aja, jarang gitu ya. Benar sih di kampus mahasiswanya jarang masuk, tapi jangan salah loh. Itu kalau pas ujian kalah itu ya. Orang demo gitu ya, rame banget tuh pas ujian mesti padat tuh, parkiran penuh gitu ya, tangga penuh. Itu kan penting gitu.
Dan failure, ya, kegagalan struktur selalu terjadi for unforeseen and immediately suddenly. Jadi dia akan selalu secara tiba-tiba. Bukan tiba-tiba karena ini, tiba-tiba karena keteledoran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah over reinforce. Ini paling penting untuk beton bertulang, ya, saya sering ngomong. Kadang-kala kita lupa, kita asumsikan dengan penambahan banyak diameter tulangan, kita mengatakan bahwa itu akan memperkuat. Nanti dulu, kalau seandainya dia menjadi over reinforce kebanyakan tulangan, kegagalan betonnya akan menjadi brittle atau getas. Itu sangat-sangat dihindari. Jangan sampai balok kita atau struktur beton bertulang kita berperilaku ductile, berperilaku brittle atau getas. Bingung ya, sekali lagi masalah bahasa ya. Ya, brittle diterjemahkan getas. Getas itu opol gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ya intinya kalau getas itu ductilitasnya kecil. Sehingga si beton, ya, kalau secara physical meaningnya betonnya sudah retak, tulangannya belum leleh, itu tidak baik karena betonnya hancur kan. Nah, betonnya udah roboh duluan, kita nggak tahu kerusakan tiba-tiba. Beda dengan yang namanya under reinforce atau perencanaan ductile. Jadi kita menghitung tulangan dengan asumsi tulangan bajanya sudah leleh duluan. Cirinya kita melihat ada lendutan tulangan. Saya ngomong gini bukan berarti setelah bongkar backing balok, sudah ada lendutan ya. Bukan, itu bukan ya. Itu setelah beban bekerja. Bukan karena baru bongkar backing tahu tulangan tuh. Itu ada kesalahan lain. Mungkin begitu ya. Termasuk tadi, apakah struktur rangka baja itu bisa dipakai untuk beban-beban ekstrim? Bisa. Salah satunya coba main-main di gauging itu saya baca juga ada untuk GOR ya, begini gedung olahraga yang dari konstruksi sarang burung itu salah satunya juga. Kita bisa lihat ya elemen struktur rangka. Kemudian dengan tadi ya Dr. Fadlur Rahman mengcombine tadi ya elemen bracing, ada istilah yang namanya hybrid structure ya, apalagi sekarang teknologi material ya, belum lagi smart material mengembangkan nanoteknologi, itu tentu saja akan sangat bisa memungkinkan kita mengembangkan. Teman-teman yang berkarya, teman-teman yang intens di material itu juga sekarang macam-macam tuh. Ada yang jangankan gitu ya untuk beton ya, untuk mengantisipasi atau meningkatkan kemampuan tarik dari beton itu macam-macam ya. Bisa kita tambah secara material atau kita combine dengan fiber ya. Fiber itu sudah banyak di jurnal-jurnal internasional. Mungkin begitu Prof Edi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Luar biasa sekali. Saya di sini materinya ada yang langsung ke teknisnya, ada yang di luar teknisnya. Berarti saya simpulkan ada struktural dan non-struktural. Jadi saya menyimpulkan dari webinar kita pada hari ini, yang terpenting adalah bagaimana kita berintegrasi ya, baik dari akademisi, dari praktisi, dan dari pemerintahan, ya, itu jauh lebih bisa bekerja sama terkait kepentingan-kepentingan untuk mitigasi bencana infrastruktur kita, ya kan? Karena betul yang dikatakan Kepala BPBD tadi, harus buat mitigasi bencana. Jadi kita desain semuanya berdasarkan pertimbangan bencana. Nah, untuk itu yang bisa mendesain ini secara umum adalah praktisi, dan praktisi yang di konsultan maupun di kontraktor itu juga harus membuka diri dengan akademisi. Bahwa akademisi lah yang membuka wawasan ini sangat lebar sekali, seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Miftah tadi, baik ada Planet Element Method dan lain sebagainya dengan teknologi material dan lain-lainnya. Jadi itu yang penting saat ini. Jangan dipecah belah dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi saya tidak ingin bicara tentang kepentingan itu. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta webinar kali ini. Semoga sangat bermanfaat sekali. Dan terus terang ini sangat bermanfaat sekali bagi saya selaku moderator. Merangsang kembali untuk saya balik lagi ngutik-ngutik Planet Element Method saya yang sudah saya tinggal gitu ya. Tapi diutik-utik lagi. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya membawakan diskusi pada hari ini. Terakhir dari saya, tetap semangat semuanya, jaga kesehatan. Insya Allah kita bisa ketemu lagi dalam seri-seri webinar yang lainnya. Baik, terima kasih. Wallahumma biq ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi